What are you afraid of? Film yang akan saya bawakan kali ini adalah sebuah film yang mengeksplorasi dampak psikologis dari eksploitasi seorang wanita berumur 19 tahun. Ini adalah kisah nyata yang membongkar bagaimana gelapnya dunia perfilman okep-okep dari segi profesionalitas dan kebatinan para pelaku industri film ini. Mari langsung aja kita mulai dan selamat menikmati. Berlatar pada era 1970-an, di mana industri perfilman sangat jauh dengan era saat ini. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Maria. Dia adalah gadis cantik yang hidup sederhana dan hanya tinggal bersama ibunya. Ayahnya adalah seorang aktor ternama di Prancis, namun keadaan ayah dan ibunya sudah bercerai dan menjalani hidup masing-masing. Suatu hari untuk memuaskan rasa penasarannya, Maria datang ke studio tempat syuting ayahnya. Beberapa adegan ia saksikan dan nampak ia mempunyai ketertarikan pada dunia seni peran. Namun saat Maria pulang ke rumah dan menceritakan bahwa dia menemui ayahnya, ibunya merespon dengan kasar dan menyuruh Maria untuk tak ke sana lagi. Je voulais le rencontrer. Le rencontrer? Il a jamais rien fait pour toi, tu crois que ça va changer maintenant? Mais il a jamais voulu de toi. Jamais, tu comprends ça? Bien sûr qu'il était très gentil, qu'est-ce que ça lui coûte maintenant? Bukannya menuruti perkataan ibunya, Maria malah makin sering menemui ayahnya di tempat syuting dan dia semakin tertarik dengan dunia seni peran, bahkan menaruh harapan sukses di industri itu. Hingga suatu hari ibunya menanyakan bagaimana kegiatan belajar di sekolah. Maria nampak kurang bersemangat dan berkata jujur bahwa dia sering menemui ayahnya di lokasi syuting. Maria mengungkapkan bahwa di sana dia menemukan harapan besar yang akan mengubah hidupnya. Mendengar hal itu, ibunya merasa tak dihargai, apalagi mengingat masa lalu di mana dia dan Maria ditinggalkan dengan seenaknya oleh ayah Maria. Ibunya pun sangat marah dan kecewa sampai-sampai mengusir Maria dari rumah. Pars-toi, je te dis. Je veux plus te voir, tu m'entends? Je veux plus te voir. Allez, sors de chez moi, là, hein? Mais maman, arrête! Pars-toi, toi! Maria pun langsung mendatangi pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana selagi dia belum bisa pulang ke rumah. Elle m'a jeté. Et demain, on l'appellera. Elle veut plus de moi. Elle a jamais voulu de moi. Dis pas ça. C'est vrai. Tu vas dormir à la maison. Singkat cerita, 3 tahun berlalu. Tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Dalam 3 tahun itu dia sempat syuting di beberapa film walaupun cuma sebagai figuran. Banyak pelajaran yang Maria dapatkan dan hal itu menjadikan dirinya wanita penuh ambisi untuk mencapai kesuksesan. Langkahnya dimulai dengan memberanikan diri datang ke kantor perfilman untuk menemui produser. Saat di lobi, Maria memohon untuk diberi waktu bertemu produser. Namun asistennya menjawab bahwa produser hanya bisa ditemui jika ada janji temu sebelumnya. Namun tak selang lama, produser lewat dan Maria langsung menggunakan kesempatan itu dengan mengatasnamakan nama ayahnya yang merupakan seorang aktor. Monsieur Berman, je voudrais vous voir. Je viens de la part de Daniel Gélin. Et vous êtes? Sa fille. Dengan nama besar ayahnya, Maria berhasil masuk ke ruangan Pak Produser untuk berbincang. Di sana Maria mengungkapkan keinginannya untuk masuk ke agensi kantor itu. Melihat kecantikan dan tatapan yang penuh makna dari Maria, Pak Produser memberinya satu peluang. Produser menyuruh Maria untuk datang ke kafe dan menemui sutradara untuk membicarakan perihal film. Ketentuan ada di sutradara apakah Maria pantas menjadi pemeran atau tidak. Tak butuh waktu untuk berpikir, Maria pun langsung datang menemui sutradara. Bonjour. Bonjour. Di pertemuan itu, sutradara berkata bahwa dirinya sudah sempat melihat akting Maria di beberapa film sebagai figuran. Sutradara mengatakan bahwa Maria mempunyai potensi yang sangat besar dan dia juga berjanji akan memberikan sebuah peran jika Maria tidak keberatan menerima beberapa adegan yang semlehoi. Que vous y étiez souvenu. Ça vous dérange? Non. Enfin, ça dépend comment... Mais moi, je comprends pas tout. C'est surtout les scènes d'amour. Maria pun sempat meragukan apa yang dimaksud oleh si sutradara. Dan di saat Maria bertanya lebih mendetail, si sutradara bilang bahwa tak usah khawatir karena itu masih dalam batas wajar dan berjanji akan memainkan kamera agar lebih terlihat nyata. Vous en faites pas. On filmera ça le plus artistiquement possible.
Akhirnya Maria pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk memerankan peran utama dengan judul Last Tango in Paris. Maria cukup bangga karena lawan mainnya adalah seorang aktor kondang yang bernama Marlon Brando. Melihat peluang besar yang terbuka lebar, dengan senang hati Maria pun menerima tawaran itu. C'est moi qui choisis avec qui je vais travailler. Pas mal d'acteurs. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Et je vous choisis vous. Vous seriez la 12e tête d'affiche. Oui. Oui, bien sûr. Syuting pun dimulai dengan beberapa adegan yang normal dan standar. Setiap adegan dalam film Maria perankan dengan baik. Namun sayang, ambisinya yang besar membuat ia tak bisa membedakan arti seni maupun eksploitasi. Bahkan dirinya tak segan memperlihatkan bentuk tubuhnya yang aduhai itu. Coupé. Parfait. On retourne au salon avec Maria. Hampir setiap adegan Maria lakukan dengan transparan. Awalnya ia masih tampak malu-malu, tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai terlihat menikmati setiap momennya. Tak segan Marlon memberikan sentuhan tipis-tipis di tubuh Maria. Hal itu dilakukan dengan alasan membangun chemistry walaupun di luar jam syuting. Dari sini mulai nampaklah sifat asli Marlon. Gak perlu saya jelasin, kita pasti satu pemikiran. Saat Maria sedang membaca naskah, tiba-tiba Bernardo datang. Sebagai sutradara yang ambisius, ia ingin tetap adegan dalam filmnya terasa nyata, apalagi adegan ini adalah adegan inti dari keseluruhan cerita. Tanpa banyak bicara, Bernardo memutuskan untuk mengganti arah naskah, bukan dengan mengubah dialog, tapi dengan menghapus seluruh reka adegan yang sudah tertulis, lalu menggantinya dengan adegan natural. Jadi di sini Bernardo menginginkan Maria melakukan adegan dengan mengalir. Apapun yang dilakukan lawan mainnya, Maria harus menurutinya demi mencapai sebuah adegan yang terasa natural. Dengan wajah polos tanpa curiga, Maria menyetujui perubahan itu, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang menantinya. À partir de là, il faudrait changer la couleur de la... ou l'espèce des contrastes sexuels. Alors il dépasse les bornes. D'accord. Ternyata semua itu adalah bagian dari rencana besar yang telah disusun matang oleh Bernardo dan Marlon. Bukan improvisasi spontan, tapi skenario tersembunyi yang hanya mereka berdua yang tahu. Hingga pada akhirnya... What are you afraid of? I'm not afraid. Bagai kereta berjalan tanpa rel, dengan berbekal margarin sebagai pelancar aksinya, semua adegan-adegan di luar naskah Marlon lakukan hingga berujung pada tindakan perkawinan. Maria yang merasa semua itu tak lagi benar sesekali memberontak. Tapi sayang pemberontakannya tak sedikit pun membuat yang melihatnya iba. Para kru yang berdiri menyaksikan dan hanya terdiam menjadi saksi bisu atas sebuah pengkhianatan. Tangisan Maria justru dianggap sebagai bagian dari aktingnya yang terlalu nyata. Nampak hati nurani para kru mungkin terusik, tapi kontrak kerja membungkam segalanya. Yang lebih tragis, adegan tak pantas itu terekam dengan sempurna dan akhirnya dimasukkan ke dalam film versi final. Frustasi dan depresi kini mengantarkan Maria dalam kesesatan yang berkepanjangan. Dunia yang dulu ia pandang penuh harapan, tempat di mana semangat berkarya tumbuh, kini hancur dalam sekejap hanya karena ulah segelintir orang yang tak bertanggung jawab. Obat-obatan terlarang dan hubungan tak sehat menjadi pilihan hidupnya saat ini. Tak tahu lagi kemana dirinya akan melangkah. Di sisi lain, film yang telah dirilis justru menuai kontroversi besar. Banyak kalangan yang mengecam, menyebutnya bukan lagi tontonan dewasa, melainkan sebuah aksi tak bermoral yang tak pantas dipertontonkan. Namun tak sedikit pula yang melihatnya sebagai karya brilian dan menganggap Bernardo telah mencapai puncak kesuksesannya sebagai sutradara. Setelahnya publik justru memandang Maria dengan cara yang keliru. Dia dianggap sebagai simbol kenikmatan, padahal kenyataannya semua itu meninggalkan trauma mendalam yang tak mungkin disembuhkan. Sejak saat itu hidup Maria tak lagi tenang. Ia selalu diserbu sejuta pertanyaan dari wartawan, sementara Bernardo dan Marlon menghilang tanpa jejak. C'est beaucoup à cause de cette scène. Et si le film est partout qualifié de pornographique, vous avez fait pour l'aborder? C'est plutôt la scène qui m'a abordée. Elle n'était pas écrite comme ça dans le scénario.
Je n'ai pas joué. Mais c'est quand même vous qui l'avez joué. Et quand même, vous êtes allé loin. J'ai pas eu le choix, je vous dis. Mes larmes étaient vraies. Ils m'ont pas laissé le choix. Vous voulez dire Bertolucci et Brando? Oui. Maria yang terasa dirinya menjadi korban terus berbicara kebenaran kepada para wartawan. Akan tetapi banyak pihak yang terus berusaha membungkamnya karena takut hal itu akan mengacaukan semuanya. Lalu berita tentang pengkhianatan Bernardo dan Marlon terhadapnya tak pernah muncul di media. Tu peux pas dire des choses pareilles en interview. De dire que tout était formidable. Je mentirai pas. Ils vont tous avoir peur de t'engager si tu continues comme ça. Très bien. Je dirai plus rien. Mais je ne te demande pas de rien dire, mais de te débrouiller pour pas avoir l'air d'une folle. Très bien. Merasa dirinya amat dirugikan, Maria terus berusaha mengungkap kebenaran. Tempat hiburan malam dengan musik khas jedak-jeduk kini menjadi tempat ternyamannya. Bukan nyaman karena mampu memberikan rasa aman, melainkan nyaman karena setidaknya semua itu mampu melupakan penderitaannya meskipun penderitaan akan kembali setelah esok pagi. Kontrak dengan manajemen lain mengharuskan Maria tetap memainkan peran-peran dalam naskah walaupun trauma mendalam selalu menghantuinya. Akan tetapi prinsipnya yang kuat membuat Maria tetap menjaga profesionalitas dalam bekerja. Siang malamnya bagi langit dan bumi. Baginya siang adalah waktu di mana Maria harus berkarya untuk mewujudkan mimpinya, dan malam adalah waktu untuk sejenak melupakan trauma beratnya. Awalnya cuma minum tipis-tipis, tapi setelah melihat temannya yang terlihat begitu tenang sesaat setelah menusukkan jarum suntik di lengannya, akhirnya Maria mulai coba-coba menggunakan barang terlarang itu. La plupart du temps, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais je suis à poil quand même. Absurde. Merasa hidupnya mulai tak sehat, Maria memutuskan untuk segera menemui ayahnya walaupun sekarang ayahnya sudah memiliki kehidupan baru dengan istri dan anak-anaknya. Akan tetapi tak ada istilah mantan anak yang membuat Maria memberanikan diri untuk curhat kepada ayahnya. Alih-alih mendapatkan solusi, justru ayahnya mewajarkan perilakuan Bernardo dan Marlon terhadapnya. Ayahnya percaya semua itu mereka lakukan untuk menunjang popularitas Maria, walaupun bukan popularitas seperti itu yang Maria inginkan. Tanggapannya itu justru menjadi pukulan keras saat Maria sedang jatuh tersungkur. Ternyata tak terlalu ramah untuk menanggapi sebuah penderitaan anaknya. Kecaman juga datang dari keluarga ayahnya yang menganggap bahwa Maria telah merendahkan martabat kaum wanita. Alhasil, Maria harus pulang dengan ucapan-ucapan yang menusuk telinga dan menyayat hati. Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle. Kehidupan Maria yang tak pernah jauh dari gemerlap lampu diskotik membuat perekonomiannya semakin terpuruk. Walaupun selama ini dirinya masih menjalankan kontrak dengan industri perfilman lain, tapi tetap saja bayarannya nggak terlalu banyak dan nggak bakalan cukup untuk hal-hal begituan. Hingga pada akhirnya, Maria memutuskan pergi ke rumah pamannya untuk meminjam uang. J'ai besoin de lait. Sans si tu peux. Tu sais quelle heure il est là? T'as entendu, je suis dans la merde. Tu fais chier, Maria. J'ai besoin de lait. J'ai dit non. Pas ce soir. Bukannya nggak mau ngasih, caranya yang agak memaksa dan datangnya tengah malam menjadi alasan pamannya tak memberikan pinjaman karena dia tahu uang itu pasti bakal dipakai buat hal-hal yang nggak penting. Merasa kecewa, Maria segera meluncurkan jurus andalannya yaitu koar-koar di depan rumah. Sebenarnya Maria bukan tipe orang yang kayak gitu, tapi obat-obatan terlarang yang baru diminumnya telah mengubah dirinya. Rendez-la-moi, bande de cons! Rendez-la-moi, putain! Arrête de hurler comme ça. Alhasil semua tetangga bangun dan hampir seluruh mata tertuju padanya. Hal itu membuat Maria semakin depresi karena merasa semua orang telah menghakiminya. Pamannya yang merasa ini sudah nggak beres dan juga nggak enak sama tetangga, segera membawa Maria ke pusat rehabilitasi. Mungkin sedikit obat bius dapat membuat Maria tidur nyenyak malam ini. Esoknya Maria terbangun dan teringat dengan ibunya. Terlihat raut bahagia pada wajah Maria ketika ibunya mau mengangkat teleponnya. Maria menganggap mungkin kini ibunya sudah memaafkan kesalahannya. Akan tetapi setelah Maria berbicara panjang lebar, tak ada sedikit pun jawaban dari ibunya. Maman, c'est moi. J'ai un traitement maintenant. J'aimerais bien que tu viennes me voir.
Merasa rehabilitasi hanya membuang-buang waktunya saja, Maria segera kabur dari sana karena mengingat dia ada jadwal syuting. Dalam kesusahannya, Maria tetap berusaha untuk mengutamakan tanggung jawab dan profesionalitas pekerjaan. Di sela-sela waktu istirahatnya, tiba-tiba datang seorang gadis yang ingin mengenal lebih dalam tentang Maria. Wanita itu bernama Nur, seorang jurnalis dari TV swasta. Berbeda dengan para wartawan yang selama ini telah menanyakan segala tentang dirinya, Nur ini bukan sekedar pencari berita, tapi dia juga adalah pendengar yang baik. Mungkin karena sama-sama wanita, Maria merasa lebih terbuka untuk berbicara lebih dalam dengan Nur. Satu persatu pertanyaan Nur lontarkan untuk menggali informasi tentang kebenaran rumor yang beredar. Pensez-vous qu'on vous a moins pardonné votre... Après le tango, tu veux dire? Le problème avec Bertolucci, c'est qu'il voulait voir plus que les personnages. Que je me sente humiliée, ça lui plaisait. Nampaknya bukan hanya hatinya yang terbuka, akan tetapi pakaian mereka juga sama-sama terbuka dalam balutan selimut kenikmatan. C'est ta première fois avec une fille? Non, pas du tout. Et toi? C'est la première fois que quelqu'un me fait cet effet-là, à ce point-là. Waktu terus berjalan dan kedekatan antara Maria dan Nur terus bertambah dari hari ke hari. Tapi ada suatu momen di mana Nur baru mengerti bahwa ternyata kecanduan obat-obatan terlarang selama bertahun-tahun bisa membuat Maria terlalu barbar dan sulit mengontrol diri. Karena Nur merasa kasihan, akhirnya diam-diam dia ngumpetin obat-obatan yang biasa Maria konsumsi. Akan tetapi hal itu justru membuat Maria marah besar. Tu la trouveras pas. Non, je te jure que tu vas me le dire, petite conne, elle est où? Dia tak ingin seorang Maria yang kehidupannya menjadi tolak ukur kesuksesan bagi banyak orang, justru harus tenggelam dalam halusinasi yang berkepanjangan. Walaupun kehadiran Nur tak bisa menjauhkan obat-obatan dari dirinya, akan tetapi berkat tulisan tangannya, kini suara Maria mulai terdengar dunia. Kini suara Maria semakin lantang untuk menolak keinginan segelintir orang yang ingin mengeksploitasi tubuhnya. Baginya tak ada naskah, maka tak ada adegan. Tu crois un peu à l'histoire qu'on raconte, là? Et il faut un tour de poitrine particulier pour la raconter? Non? Alors je me déshabille pas. T'entends, André? C'est pas dans le scénario, je me déshabille pas. Oui. Suara yang lantang mungkin akan meredupkan karir Maria. Akan tetapi ada sebuah prinsip, karya yang menyala terang akan datang dari mereka para pemenang. Film pun selesai. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, pada akhirnya Being Maria bukanlah hanya sebuah kisah tentang dunia film. Ini adalah cermin, sebuah pantulan getir tentang bagaimana dunia kadang memperlakukan mimpi-mimpi insan muda dengan sangat kejam. Film ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan yang dipaksakan dari luka bukanlah kemenangan, bahwa ketenaran yang dibangun dari pengkhianatan bukanlah kehormatan. Sekian dari saya, Mas Papau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.